mulai pelajaran, Umi minta tolong rapikan mejanya. Tolong rapikan mejanya. Terus yang ada sampah silakan dibuang. Silakan dibuang ya, supaya belajarnya nyaman. Sudah? Kalau sudah, Umi minta tolong ketua kelasnya pimpin doa. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan. Duduk anak soleh. Siap. Duduk rapi. Rapi. Angkat tangan berdoa. Menyanyikan lagu untuk mengembalikan semangat belajar kita. Bisa? Bisa. Sekarang Umi minta tolong 2 orang maju ke depan. Yang belakang. 1. Yang lain silakan duduk dan dengarkan ya. Kita mulai ya. Yang lain silakan berdiri semua. Berdiri. Sudah? Mulai ya. Untuk mengembalikan semangat belajar kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Umi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
akan mempraktekkan tepuk semangat, ya. Semangat, ya. Semuanya berdiri dulu. Ya, depan berdiri dulu. Sudah siap? Siap. Yuk, yang depan berdiri. Tepuk pagi. Pagi. Semangat pagi. Tetap senyum. Tunjuk gigi. Nah, paham? Coba kita praktekkan. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk pagi. Umi bilang ya. Tepuk pagi. Pagi. Semangat pagi. Tetap senyum. Tunjuk gigi. I. Ya, ujungnya I. Oke? Sekali lagi. Coba. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Pagi. Semangat pagi. Tetap senyum. Tunjuk gigi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita hari ini, kalian tahu nggak? Tidak. Nah, sekarang silakan buka buku akidah, ya. Buka buku akidahnya. Apa judulnya? Kisah Bilal bin Rabah. Terus, coba dulu buka bukunya. Oke, sudah buka halaman 56. Apa judulnya? Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Ada yang sudah tahu materi ini? Iya, 56. Sudah dibuka semua? Ya. Nah, judul besarnya yaitu Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Nah, coba Umi tanya, ada yang tahu dengan kata sabar? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangan. Apa itu sabar? Apa? Siap, coba. Yang lain diam dulu ya. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Nah, jadi sabar itu adalah menahan diri dari berbagai macam godaan. Baik itu godaan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sabar itu dikelompokkan menjadi 3. Coba sebutkan yang pertama apa? Sabar dalam menunaikan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sabar yang pertama apa? Sabar dalam menunaikan ibadah. Nah, seperti apa itu? Nah, sekarang sudah anak-anak Umi ketahui, kita sebagai umat Islam, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apa saja? Subuh, Di sini coba Umi tanya, ada yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Nah, ada yang masih bolong? Sholatnya? Subuh bolong. Nah, itulah yang pertama masuk ke materi kita, sabar dalam menunaikan sholat. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kita 24 jam kita dihasut oleh setan dalam keadaan apapun, termasuk dalam menunaikan ibadah. Apa? Setan bilang apa? Nggak usah sholat. Orang yang nggak teguh imannya akan terpengaruh. Itulah akibatnya kita sering tidak sholat. Ada yang bolong kan sholatnya? Nah, mulai dari sekarang tidak boleh bolong. Harus sholat 5 waktu. Paham? Kemudian yang kedua apa?
sekolah, maksiatnya seperti apa? Ada yang tahu? Hah? Bolos, sering melawan dengan uminya, tidak nurut dengan umi dan ustaz. Ya, ada yang seperti itu? Ada tidak? Kalau ada, nanti umi kasih hukuman. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Mau tidak seperti itu? Nah, kalau tidak mau jangan dilakukan. Ya, paham? Paham. Kemudian yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Nah, dalam kehidupan kita, dalam hidup ini kita tidak luput dari musibah, ya. Kenapa Umi kita diberikan musibah? Karena Allah ingin dekat dengan kita, ya. Ketika kita diberikan musibah, apa yang kita lakukan? Tetap sabar dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengeluh, ya. Sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita menghadapi musibah, kita tidak boleh mengeluh. Yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Musibah seperti apa yang sering anak-anak Umi? Yang sering anak-anak Umi apa? Yang pertama, banjir. Itu ada di lingkungan kita, ya. Misalnya musibah, contoh yang lain. Misalnya anak-anak Umi ketika berangkat sekolah terjadinya kecelakaan, jatuh, ya. Misalnya, ya. Nah, maka anak-anak Umi yang harus anak-anak Umi lakukan apa? Harus sabar dan istighfar, ya. Berdoa kepada Allah. Itu pertanda bahwa Allah ingin dekat dengan kita. Nah, seperti yang akan Umi tampilkan video berikut ini, yaitu kisah Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Walaupun Bilal bin Rabah dihukum, dia tetap sabar, ya. Silakan simak video yang akan Umi tampilkan. Perjuangan Bilal bin Rabah dalam memeluk Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad? Bilal menjawab tanpa keraguan, benar Tuhan, saya sudah memeluk agama Islam. Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambut Bilal secara terus-menerus hingga membuat punggung Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, Ahad, 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 yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Qujunya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata kepada Bilal, aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza. Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, Ahad, Ahad, Ahad. Kabar penyiksaan yang diterima
Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara Sekarang silakan perwakilannya mempresentasikan ke depan. Yang lain tolong didengarkan. Mencermati kisah para bayi tersebut, ada banyak tanda-tanda berharga yang dapat diambil. Di antaranya sebagai berikut: 1. Ketulusan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanan dan menghadiri jalan kehidupan sehari-hari. Rasa cinta kita kepada Allah dapat menyelamatkan nafsu kepada seseorang. 3. Janji Allah dan akan memasukkan orang untuk mengikuti dan yang teguh keimanannya. Ada segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Untuk perwakilan kelompok 1. Sekarang kelompok 2 sudah? Sudah? Ini contoh sabarnya Pak. Iya, contoh sabar. Tadi Umi sudah menjelaskan kan contoh dari sabar. Sekarang silakan dipresentasikan ke depan. Ayo perwakilannya 1 orang. Ayo cepat. Iya, maju ke depan. Ayo maju ke depan. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu macam-macam sabar beserta contohnya ya. Yang lain mendengarkan. Keras sedikit. Kemudian contoh sabar tadi apa? 1 saja. Contoh dari sabar. Sabar ketika apa? Ada yang tahu? Contohnya apa? Contoh sabar apa? Ya, coba. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Contohnya apa tadi? Sudah menjelaskan. Ketika di sekolah harus apa? Menuruti kata-kata Umi dan Ustaz. Ya? Paham? Paham. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, siapa di sini paham materi yang Umi jelaskan? Nah, sekarang Umi bertanya, apa tadi sabar? Sabar adalah coba menjelaskan kemampuan dalam menahan diri ketika ada godaan. Kemudian sabar tadi ada 3. Yang pertama sabar dalam menunaikan ibadah. Kedua sabar dalam mengerjakan maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Nah, paham ya anak-anak ya? Paham? Nah, kemudian dari video tadi bisa kita petik hikmahnya, yaitu walaupun kita ditimpa musibah apapun itu, kita tetap sabar ya. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Bilal bin Rabah, dia dihukum oleh rumahnya, tetapi dia tetap ingat kepada Allah. Paham? Sampai di sini? Paham. Oke. Untuk materi hari ini, Umi rasa cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Umi akan memberikan tugas, tetapi untuk pertemuan selanjutnya ya, silakan dipahami
materi ini minggu depan Umi tanya lagi. Oke? Paham? Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Umi tutup. Wassalamualaikum